Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika kamu masih menemukan mantan di hatimu, tanda mantan masih jodohmu. Kita menginginkan mantan, tapi banyak di antara kita yang mungkin tidak tahu apapun tentang mantan. Ya, artinya mantan sudah tidak ada di dalam hati dan pikiran kita. Jadi contoh nih ya, ada misal doa ataupun amalan yang ketika itu dikerjakan atau dibacakan, orang harus menyebut nama lengkap mantannya. Kemudian juga menyebutkan bin atau binti, nama bapaknya atau nama ibunya. Ya, dulu kita tahu tuh, nama bapaknya mantan kita tahu, nama ibunya mantan kita juga tahu. Tetapi setelah berpisah beberapa bulan, kita mau mengamalkan amalan itu. Biasanya komennya, bagaimana kalau lupa nama orang tuanya mantan dan seterusnya, ya. Nah, jadi ketika kita sudah mulai melupakan bagian-bagian pengalaman kita tentang mantan, itu menunjukkan bahwa mantan sebenarnya sudah tidak berada di dalam hati dan pikiran kita. Ya. Jadi ketika mantan masih ada di dalam hati dan pikiran kita, yang pertama, ingatan kita tentang mantan itu utuh. Tidak ada yang terkurangi. Ya. Kita ingat betul siapa mantan, kita ingat siapa orang tuanya, ya, kita ingat berbagai pengalaman bersama dia. Sehingga ketika misal kita berdoa agar apa yang jadi keinginan kita itu kita visualisasikan. Oke? Jadi ya, kan orang selalu bilang tuh, oh kalau ketika berdoa kita membayangkan ini, membayangkan itu, artinya berdoanya tidak khusyuk. Bukan begitu. Jadi kalau kita sholat, kita tidak boleh membayangkan begini, begitu, membayangkan mantan, dan seterusnya. Walaupun manusiawi, kadang-kadang bayangan mantan itu muncul di dalam benak dan pikiran kita. Manusiawi itu. Tetapi ketika ada godaan untuk membayangkan mantan, ya kan, maka segera kita tarik tuh pikiran kita kembali kepada bacaan sholat kita. Nah, itu namanya kita khusyuk di dalam sholat. Jadi ketika sholat kita tidak boleh membayangkan duniawi. Sedapat mungkin ketika muncul bayangan-bayangan duniawi tadi, harus kita tarik kembali kepada sholat kita. Ya. Nah, kalau sholatnya sudah beres, kita masuk ke fase berdoa. Ketika berdoa itulah para guru kita mengajarkan apa yang kita inginkan, maka visualisasikan. Karena apa? Karena ketika orang berdoa, itu hati, lisan, dan pikirannya harus sejalan. Ya. Jadi kita berdoa nih, agar mendapatkan pekerjaan dengan lisan kita, tapi hati kita misal berkeinginan untuk mantan kembali, lisannya berdoa agar dapat pekerjaan, pikirannya membayangkan para artis,
Karena misal sebelum berdoa tadi nonton TV, ya, ada para artis di situ. Maka apa yang terjadi? Ya sudah, doanya tertolak. Karena apa? Karena doanya tidak fokus. Kalau kita berdoa, lisan kita menginginkan, misal pekerjaan. Hati kita menginginkan pekerjaan. Pikiran kita membayangkan pekerjaan yang kita inginkan. Ya, karena apa? Karena apa yang ada di pikiran itu juga doa. Idza tamanna ahadukum falyaksir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika salah seorang di antara kalian sedang berangan-angan, maka perbanyaklah, karena sesungguhnya dia sedang meminta kepada Rabb-nya Allah azza wa jalla. Ya. Nah, maka ketika orang berdoa agar mantannya balik, tapi hatinya kemana-mana, pikirannya kemana-mana, nah sudah, maka itu tanda bahwa doa tertolak. Ya, wa'lamu annallaha la yastajibu doa min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Ya. Jadi ketika kita misal guru kita mengajarkan kalau misal berdoa tadi ya, menginginkan mantan kembali, visualisasikan dengan pikiran. Tapi kok rasanya susah sekali memunculkan bayangan mantan di dalam pikiran kita. Harus dibantu dengan foto. Melihat fotonya. Nah, itu menunjukkan bahwa mantan sudah tidak di hati kita. Kalau mantan masih di hati kita, memori kita, ingatan kita tentang mantan itu masih utuh. Ya, mudah menghadirkan bayangan mantan di dalam benak dan pikiran kita. Yang kedua, kita merindukan dia. Ya. Jadi kalau mantan itu masih berada di dalam hati kita, artinya kita masih akan selalu merindukan mantan. Ya. Tetapi kerinduannya itu bukan seperti gaya cinta ABG itu. Ya, kerinduan yang pengen ketemu, kerinduan yang pengen telepon, chatting, dan seterusnya, itu bukan. Tetapi kerinduan yang murni. Ya. Jadi seperti halnya kerinduan dua anak manusia yang saling membutuhkan. Ketika kita dekat dengan mantan dulu, kita merasa tentram. Ketika jauh, kita merasa kangen. Ketika mantan mengajak berpisah, kita merasa ada bagian diri kita yang hilang. Nah itu. Sehingga kita merindukannya. Maka orang-orang tua kita dulu mengatakan, misal untuk laki-laki ya, istri itu konsepnya adalah garwo, sigaraning nyowo, sebagian dari jiwa kita. Ya, sehingga misal ketika suami istri itu bertengkar itu, sebelum rukun kembali itu tidak bisa fokus. Ya. Karena itu tadi, dia bisa stabil jika berdekatan. Jika berjauhan, dia merasa ada yang hilang. Dia merasa dirinya tidak utuh, tidak bisa fokus. Ya. Nah, maka kita merindukannya. Kita merindukan dia seperti kita merindukan bagian dari diri kita. Oke, nah, jadi itu yang kedua. Kangen. Dan yang ketiga, kalau mantan masih berada di dalam hati dan pikiran kita akan banyak
membicarakannya. Ya. Membicarakan itu misal kepada orang-orang yang mengenal baik kita dan mantan. Misal kita mendiskusikan tentang mantan ini dengan sahabat-sahabat kita, ya. Jadi baru membicarakannya saja, itu sudah membuat kita bahagia tuh. Man ahabba syai'an aksaru zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai. Ya. Nah, menyebut-nyebutnya itu bukan semacam ngerasani itu bukan. Tetapi kita membicarakan tentang kebaikan-kebaikannya. Kita membicarakan tentang peluang dia untuk kembali bersama kita lagi dan seterusnya, ya. Nah, ketika kita membicarakan dia, hati kita merasa tentram, merasa bahagia, dan ada keyakinan di sana bahwa dia ini akan kembali kepada kita. Ya. Sehingga tanpa perlu melewati rumahnya, membicarakannya saja, itu sudah bisa mengobati rasa kangen kita kepada mantan. Karena ada tuh orang kangen banget tuh, ngeliat fotonya tetap kangen. Ya. Ngobrolin dia tetap kangen. Melewati rumahnya tetap kangen. Pokoknya kalau ndak ketemu mantan, kangennya luar biasa. Nah ini ndak. Kita membicarakan dia saja, itu rasanya sudah bahagia. Kenapa? Karena sesungguhnya mantan masih di sini. Ya, sehingga ketika kita membicarakan mantan, itu sudah bisa mengobati rasa kangen kita kepada mantan. Nah, ketika mantan masih ada di dalam hati kita, artinya mantan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari doa-doa kita. Ya, ketika kita masih berdoa agar dia kembali, insya Allah mantan akan kembali. Ketika manusia tidak putus asa di dalam berdoa, maka itu adalah tanda bahwa doanya terkabul. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa? Yakni orang-orang yang mengatakan aku sudah berdoa kepada Robku, tapi dia tidak mengabulkannya untukku. Nah, jadi orang yang tergesa-gesa itu adalah orang yang putus asa. Tetapi ketika kita tidak berputus asa, dan mantan itu adalah bagian dari doa kita yang tidak terpisahkan, maka insya Allah doa kita terkabul. Itu kenapa jika mantan masih di hati kita, artinya kita masih cinta. Kalau kita masih cinta, tanda dia akan kembali karena kita tidak pernah berhenti berdoa. Almar'u ma'aman ahabba wa anta ma'aman ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.